Salam sejahtera dan selamat berjumpa bersama dengan saya, Suster Yohana Manik KSSY. Hari ini Jumat 1 Mei 2020. Sebelum kita merenungkan bersama Injil Tuhan kita pada hari ini, mari kita hening sejenak dan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas rahmat pendampingan dan pemeliharaanmu dalam hidup kami, yang menghantar kami pada hari yang baru ini. Saat ini ya Bapa, kami mau merenungkan sabdamu yang telah Engkau berikan bagi kami. Utuslah Roh Kudusmu untuk mengajari dan membantu kami memahami sabda yang telah Engkau firmankan, sehingga kami mampu untuk menghayatinya dalam kehidupan kami dan dalam relasi kami dengan semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita dengarkan sapaan Tuhan untuk kita pada hari ini dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 59. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, siapa sih yang tidak suka kalau pada saat makan disajikan daging yang enak dan lezat? Ya, pasti kita selera makan dan kita bersemangat untuk memakannya. Tetapi ada juga sebagian orang yang mungkin tidak memakan daging lagi karena penyakit yang dideritanya. Maka jika melihat daging yang enak, dia akan berusaha menahan diri karena daging itu berpengaruh kepada kesehatannya. Tapi secara umum, bahwa kita sangat senang kalau makan daging. Tapi yang pasti bukan daging manusia, ya kan? Tetapi daging yang biasa disajikan pada saat makan itu daging hewan yang sudah dimasak. Misalnya daging ayam, daging sapi, daging kambing, atau daging hewan lainnya yang sering kita makan, atau daging yang suka kita makan. Pastinya sangat enak jika di meja makan disajikan daging, apalagi kalau daging itu dimasak rendang. Wow, enak sekali. Nah, tapi hari ini saudari dan saudara yang terkasih, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi di rumah ibadat di Kapernaum,
bahwa ia akan memberikan dagingnya untuk kita makan. Ya, mana mungkin kita makan daging manusia. Tetapi kita mau melihat dalam Injil Yohanes pada bab yang sama, yakni pada bab 6 ayat 44 sampai 51 atau Injil kemarin, Yesus juga menyinggung bahwa Dia adalah roti yang hidup. Setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Tentu Injil yang diungkapkan Yesus atau dikatakan Yesus, dibagikan Yesus untuk kita hari ini ada kaitannya dengan Injil yang telah disampaikannya kemarin. Yesus mengatakan dagingnya menjadi sumber kekuatan dan dagingnya adalah roti yang hidup yang akan memberi sumber hidup yang kekal bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Daging yang dimaksud oleh Yesus adalah pemberian dirinya secara total kepada kehendak Allah, yaitu pada masa Allah mengutus Yesus untuk menyelamatkan manusia, yaitu misi penyelamatan Allah dalam diri Yesus kepada manusia dari dosa-dosanya. Dengan dagingnya yang tersalib dan mati untuk manusia, maka pengorbanan Yesus inilah yang sebenarnya menjadi sumber kekuatan bagi manusia untuk bangkit dari dosa dan kesalahannya. Yesus yang telah memberikan dirinya dengan pengorbanannya disalib. Tubuhnya dipaku di kayu salib, darahnya mengalir, dikubur dalam perut bumi yang penuh kegelapan, dan pada akhirnya Yesus bangkit dan mengalahkan kegelapan. Dia bangkit untuk membawa terang dan kehidupan bagi manusia. Maka benar bahwa daging dan darah yang diberikan oleh Yesus menjadi sumber hidup dan pengharapan bagi manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga dengan pengorbanan yang telah diteladankan oleh Yesus kepada kita, memberi kekuatan dan keberanian bagi kita untuk rela dan berani berkorban bagi sesama kita, apalagi sesama yang sangat membutuhkan. Saudara dan saudari yang terkasih, tepat pada hari ini, tanggal 1 Mei 2020, kita memperingati Hari Buruh. Tetapi gereja juga memperingati seorang pria kudus, yaitu Santo Yosef Pekerja. Dia dijuluki sebagai Santo Yosef Pekerja karena dia sungguh bertanggung jawab untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Santo Yosef yang bertekun dalam pekerjaannya untuk menghidupi keluarga kudus sebagai tukang kayu, hidup dalam kesederhanaan dan tekun dalam pekerjaannya demi memberi kehidupan dalam keluarga. Maka pada hari ini marilah kita berdoa bersama dengan Santo Yosef Pekerja untuk semua buruh. Semoga diberikan kehidupan yang layak dan selalu tekun dan gembira dalam pekerjaan mereka. Maka marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, semoga sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan sungguh menjadi kekuatan bagi kami dalam perjalanan kehidupan kami. Lewat pengorbanan dan pemberian dirimu, memampukan kami untuk rela dan berani berkorban bagi orang lain. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu membantu kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih, sampai jumpa dalam permenungan berikutnya. Salam Imago Dei. Engkau adalah